Puji Tuhan, selamat pagi saudara kekasih yang diberkati oleh Tuhan. Judul renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini adalah Kemenangan Orang Percaya. Nah, mari kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58, firman Tuhan berbunyi, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini adalah hari kemenangan buat kita semua. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kematiannya Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan maut. Dan kebangkitannya itu merupakan suatu kemenangan mutlak terhadap maut. Nah, kemenangan adalah sesuatu yang paling diinginkan oleh setiap orang. Kalau di dalam perlombaan atau di dalam pertandingan, tidak ada yang mau kalah. Semua menginginkan kemenangan. Semua orang mengincar kemenangan. Karena kemenangan menimbulkan rasa senang. Membuat orang merasa puas. Bahkan rasa bangga atas pencapaian yang diraih, saudara. Tetapi sebaliknya dengan kekalahan. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan kemenangan. Kekalahan membuat orang merasa kecewa. Membuat orang merasa malu, sakit hati, dan bahkan membuat orang merasa putus asa, saudara. Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami kekalahan. Semua menginginkan kemenangan. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada kita lewat ayat ini bahwa Tuhan memberi kita kemenangan. Nah, kemenangan yang seperti apa? Kemenangan ini merupakan karya Yesus, saudara, untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa atau layak melakukannya selain Tuhan Yesus. Pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Pribadi yang 100% Allah, 100% manusia. Misi ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Karena dosa telah menguasai dunia. Dosa telah menguasai manusia. Dan untuk melawan dosa, dengan kemampuan akal budi, kita tidak akan mampu. Semua ini hanya karena Roh Kudus, saudara. Roh Kuduslah yang berperang di dalam diri kita. Mematikan segala kuasa-kuasa dosa itu, saudara. Sehingga kita menjadi pribadi atau menjadi orang yang bebas. Orang yang terlepas dari ikatan dosa. Kita menjadi orang yang merdeka. Seperti yang Paulus katakan di dalam Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita telah dimerdekakan dari dosa. Dibebaskan dari dosa. Jadi orang yang bebas. Kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran, saudara. Dan ayat pokok kita tadi mengatakan di dalam ayatnya yang ke-58, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, kita diberitahu bahwa kita tidak bisa berhenti sampai di meraih kemenangan itu saja bersama dengan Yesus. Kita perlu menjaga atau kita perlu mempertahankan kemenangan yang sudah diberikan kepada kita, saudara. Ya, dengan cara bagaimana? Berdirilah teguh. Artinya jadilah kuat, saudara. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kuat. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang berdiri dengan teguh. Dalam menjadi orang Kristen, kita harus teguh berdiri, saudara. Apapun yang terjadi dan melanda kita, kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita tahu bahwa Tuhan menopang kita. Dia telah memberi kita kemenangan. Jadi sebagai orang-orang yang menang, saudara, kita sebenarnya mendapat kekuatan
untuk mengalahkan segala apapun yang mau menjatuhkan kita. Jadi mari kita mau berdiri dengan teguh. Dan kedua adalah tidak goyah atau jangan goyah. Artinya apa? Artinya kita menjadi pribadi yang tidak membiarkan sesuatu mengubah kita, saudara. Tidak membiarkan sesuatu mengubah kita. Apalagi dengan keyakinan kita. Apapun itu tidak bisa atau itu tidak boleh mengguncang iman kita. Atau mengenai fokus kita. Apapun itu, tidak ada yang boleh mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Dalam menjadi anak Tuhan yang setia, kita tetap berfokus pada satu titik, yaitu memuliakan Tuhan, saudara. Kita berusaha supaya tidak ada yang mengganggu kita, mengganggu fokus kita. Ya, kita harus berdiri dengan teguh dan tidak goyah. Tidak membiarkan sesuatu mengubah kita, saudara. Jadi mari menjadi pribadi yang tidak goyah, tidak membiarkan sesuatu mengguncang iman kita, keyakinan kita, atau mengganggu fokus kita kepada Tuhan dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Atau kalau saya boleh pakai kata, giatlah dalam pengiringan dan pelayanan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya selama kita mengiring Tuhan, teruslah mengiring dengan bersungguh-sungguh, saudara. Dengan sepenuh hati. Dalam kita melayani Tuhan, teruslah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Karena semua yang kita lakukan ini, semuanya tidak sia-sia. Firman Tuhan katakan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudara, mari. Lewat peristiwa salib, Tuhan Yesus meraih kemenangan atas maut. Iblis telah dikalahkan, saudara. Maut tidak berkuasa lagi atas orang percaya. Ya. Dan lewat kebangkitan Yesus, Dia memberikan kita kemenangan. Kemenangan itu menjadi milik kita, saudara. Kita menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Yesus. Oleh karena itu, mari kita menjaga dengan baik kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu di pagi hari ini, mengajarkan kami Tuhan betapa Tuhan sungguh baik memberikan kami kemenangan. Kami menang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami merdeka Tuhan, menjadi orang yang merdeka, dimerdekakan dari dosa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjaga dan mempertahankan kemenangan itu ya Tuhan Yesus. Kami mau berdiri dengan teguh. Kami tidak akan goyah. Dan kami mau giat selalu dalam pekerjaan dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas pekerjaan kami, Tuhan buat itu berhasil. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kota tuayan masuk dalam panggilanmu. Buat kotaku jadi kota tuayan masuk dalam panggilanmu.